Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Arumsari dari mahasiswa Prodi PGMI semester 3 Unisnu Temanggung. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang eufemisme dan juga kesantunan bahasa. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu eufemisme. Nah, sebelumnya udah pada tahu apa belum apa eufemisme itu? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama mengenai tentang eufemisme. Jadi, eufemisme ini adalah alat yang berguna dalam bahasa yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih halus dan sensitif. Nah, mereka ini digunakan dalam berbagai situasi untuk mengurangi ketegangan atau ketidaknyamanan dalam berkomunikasi. Nah, namun perlu diingat bahwa penggunaan eufemisme yang berlebihan atau tidak tepat ini dapat membingungkan atau bahkan menyesatkan. Jadi oleh karena itu penting untuk kita menggunakan eufemisme ini dengan bijak dan juga memperhatikan konteksnya. Selain itu, eufemisme juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada eufemisme efektif, dan yang kedua itu ada eufemisme sosial, ketiga ada eufemisme politik, keempat ada eufemisme teknis, kelima ada eufemisme seksual. Nah, yang pertama kita membahas tentang eufemisme efektif. Jadi di sini eufemisme efektif ini digunakan untuk mengurangi dampak emosional dari kata-kata yang lebih keras. Misalnya, contohnya ini, yaitu orang gila. Wah, itu harus digantikan dengan yang lebih halus, yaitu seperti orang yang memiliki gangguan mental atau orang yang memiliki gangguan jiwa. Nah, yang kedua ini ada eufemisme sosial. Eufemisme sosial ini digunakan untuk menjaga hubungan sosial yang baik. Contohnya yaitu daripada kita mengatakan Anda terlalu gemuk. Nah, kita bisa menggantinya dengan berkata Anda terlalu berisi atau Anda berisi. Nah, yang ketiga itu ada eufemisme politik. Nah, eufemisme politik ini digunakan untuk menghindari ketegangan atau konflik. Nah, misalnya perang bisa digantikan dengan operasi militer. Nah, ada juga selanjutnya yaitu ada eufemisme teknis, yaitu eufemisme yang keempat. Eufemisme teknis ini digunakan untuk menggantikan kata-kata teknis atau ilmiah dengan istilah yang lebih mudah dimengerti. Nah, contohnya, wah, saya tidak tahu nih. Nah, bisa digantikan dengan saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, itu bisa menggantikan kata-kata yang merupakan eufemisme teknis. Nah, selanjutnya kita ada eufemisme seksual. Nah, eufemisme seksual ini biasa digunakan dalam konteks seksualitas untuk menghindari kata-kata kasar atau menjaga privasi. Nah, misalnya ada seorang pelaku berinisial A, dia mencabuli si B. Nah, kata mencabuli ini bisa digantikan dengan dia menggantikan kata yang tidak pantas, yaitu kata pemerkosaan. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesantunan bahasa. Sebelumnya ada yang tahu apa sih itu kesantunan bahasa? Jadi kesantunan bahasa tersendiri ini adalah cara kita mengekspresikan diri secara sopan. Nah,
secara sopan, secara hormat, dan juga memperhatikan perasaan orang lain. Hal ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, apalagi bagi kehidupan kita. Ada pula prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kesantunan berbahasa, yaitu antara lain yang pertama ada hormati orang lain. Nah, menghormati orang lain ini penting untuk selalu untuk menghormati orang lain itu sangat penting, karena dalam berkomunikasi kita bisa menghindari perkataan kasar dalam hal merendahkan ataupun menghina. Nah, ada juga yang kedua, prinsip yang kedua, yaitu menggunakan bahasa yang tepat. Nah, menggunakan bahasa yang tepat ini kita harus pintar memilih kata, harus hati-hatilah memilih kata, dan harus menyesuaikan bahasa kita sendiri dan juga situasi dengan situasi dan juga pendengar kita. Nah, kita harus menghindari penggunaan bahasa kasar atau kata-kata yang bisa menyinggung orang lain, apalagi menyinggung hati orang lain. Nah, jadi yang ada pula yang prinsip yang terakhir, yaitu kita mendengarkan dengan seksama. Nah, mendengarkan dengan seksama ini merupakan kesantunan yang tidak hanya tentang berbicara atau menulis, tetapi juga tentang mendengarkan dengan seksama. Hal ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat dari orang lain. Nah, ada juga prinsip selanjutnya yaitu hindari sengketa dan juga konfrontasi yang tidak perlu. Nah, jika Anda memiliki perbedaan pendapat, cobalah untuk mengekspresikannya secara sopan tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu. Nah, gunakan salam. Prinsip yang selanjutnya yaitu gunakan salam yang sesuai. Nah, saat memulai atau mengakhiri percakapan, gunakanlah salam yang sesuai. Contohnya seperti selamat pagi, terima kasih, atau juga sampai jumpa. Nah, itulah sedikit paparan saya mengenai eufemisme dan juga kesantunan bahasa. Semoga paparan saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, dan juga terima kasih karena kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Begitu paparan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.